Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini yang akan membahas tentang imunomodulator. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai imunomodulator. Apa itu imunomodulator dan tanaman apa saja yang dapat digunakan sebagai imunomodulator. Sebagai perwajahan, imunomodulator itu berasal dari dua kata, yaitu imun dan modulator. Imun yang dapat kita artikan sebagai sistem imun atau sistem kekebalan dalam tubuh, dan modulator yang berasal dari kata modulasi, yaitu adalah yang bersifat memodulasi, yaitu mengaktifkan. Jadi imunomodulator adalah zat-zat yang dapat digunakan untuk mengaktifkan atau merangsang sistem imun di dalam tubuh. Dan mengapa saya sampaikan di sini adalah imunomodulator alami? Karena kenyataannya beberapa tanaman atau beberapa obat tradisional dapat digunakan atau dapat bersifat sebagai imunomodulator. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi akan saya sampaikan 3 tanaman yang dapat digunakan sebagai imunomodulator. Pertama yaitu Tinospora caulis, yang memiliki nama ilmiah Tinospora tuberculata dan disebut sebagai brotowali. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat brotowali itu seperti apa, atau mungkin bahkan sudah pernah merasakan brotowali itu seperti apa. Baiklah, morfologi dari brotowali itu sendiri. Morfologinya, brotowali termasuk tanaman perdu dan memanjat. Batangnya bisa tumbuh hingga 2,5 meter dengan besar batang sebesar jari kelingking, berbintil rapat, serta dengan rasa yang pahit. Termasuk tumbuhan berdaun tunggal dan bertangkai, dengan bentuk daun seperti jantung berucung lancip, dengan lebar daun mencapai 5-10 cm dan panjang daun 7-17 cm. Bunga brotowali berwarna hijau dan kecil. Ya, memang saya akui sendiri, brotowali memang saya sudah pernah rasakan, terutama batangnya. Getahnya pahit sekali, bahkan saya hampir muntah waktu itu. dan memang daunnya tunggal dan batangnya berbintil. Kemudian kandungan kimia dari brotowali itu sendiri itu mengandung Tinosporacida, kledoran, furanoditerpen, diterpenon, prolakton, phytoekdison, dan cordifoliosid A, B, C, D, dan E. Siringin dan siringin epiosil glikosida. Rasa pahit, ini dia. Rasa pahit didapat dari kolumbin, hasmantin, berberin, dan paimarin. Batang brotowali mengandung kordiosol dan kordiosida. Kandungan lainnya adalah amritosida A, B, C, dan D. Senyawa triterpen yang telah diisolasi adalah psikoeukalenol dan psikoeukalenol. Nah, mekanisme kerjanya. Kenapa kok bisa brotowali itu dipakai sebagai imunomodulator? Nah, di sini mekanisme kerjanya. Senyawa alfa-D-glukan dapat berikatan dengan makrofag murin dan menghambat ikatan lipopolisakarida (LPS) dengan makrofag. Pemberian senyawa ini juga dapat meningkatkan kadar TNF dan IL-1 beta dalam serum. Indikasinya, seduhan dari batang brotowali secara tradisional digunakan untuk mengatasi kencing manis, meningkatkan nafsu makan, dan kekebalan tubuh, sehingga dapat digunakan sebagai imunomodulator. Tapi ingat, walaupun ini obat tradisional dan notabene-nya obat tradisional itu tidak memiliki efek samping, bukan tidak memiliki ya,
hampir tidak memiliki efek samping, namun jika digunakan secara berlebihan tentu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga diperlukan dosis tertentu. Dosis yang digunakan sebesar ini. Simplicia 15 gram batang brotowali direbus dengan, itu dengan ya bukan yang 600 ml air hingga tersisa 300 ml, disaring, diminum 150 ml sehari 2 kali atau sediaan yang setara. Ingat, sehari 2 kali, sekali minum 150 ml. Kemudian yang kedua adalah Centella herba dengan nama ilmiah Centella asiatica dan disering dan lebih dikenal dengan nama pegagan. Morfologinya, pegagan tumbuh merayap menutupi tanah, tidak memiliki batang, tinggi tanaman antara 10-50 cm. Pegagan memiliki daun satu helaian yang tersusun atas roset akar dan terdiri dari 2-10 helai daun. Daun berwarna hijau dan berbentuk seperti kipas. Buah berbentuk pinggang atau ginjal. Pegagan juga memiliki daun yang bergerigi dan kadang-kadang berambut. Tulangnya berpusat di pangkal dan tersebar ke ujung, serta daunnya memiliki diameter 1-7 cm. Kandungan kimia dari herba pegagan itu adalah asiaticosida, madecasosida, asam asiatat, asam madekasat atau senyawa triterpen, quercetin, camphorol, asam betulat, hidrokotilina, poliasetilat, valerin, asam kapelquinat, asam klorokinat. Kemudian bagaimana pegagan bisa digunakan sebagai imunomodulator? Yaitu ekstrak pegagan secara nyata meningkatkan indeks fagositosis dan jumlah total sel darah putih. Sebagai informasi, fagositosis adalah aktivitas sel darah putih yang dalam tanda kutip memakan zat asing yang masuk ke dalam tubuh, baik itu bakteri maupun virus. Sehingga dengan meningkatkan indeks fagositosis, maka aktivitas sel darah putih dan jumlah total sel darah putih akan meningkat sehingga imunitas tubuh akan meningkat. Namun perlu diperhatikan karena penggunaan pegagan memiliki kontraindikasi terhadap pasien yang alergi terhadap suku Apiaceae. Suku Apiaceae atau famili Apiaceae, contohnya seperti seledri. Nah, dosisnya yaitu Simplicia 0,33 sampai 0,68 gram dibuat infusa sekali 3 kali atau sediaan lain dengan dosis setara. Infusa, apa itu infusa? Sekedar informasi, infusa adalah rebusan. Namun perbedaan dengan rebusan yaitu adalah durasi perebusannya. Kemudian ginseng radix yang memiliki nama ilmiah Panax ginseng dan seperti yang kita kenal dengan nama akar ginseng. Tentu saja ini tidak asing karena seringkali kita melihat iklan-iklan minuman berenergi menggunakan tanaman ini. Ya, tidak perlu disebutkan produknya apa. Morfologi tanaman ini cukup singkat. Tumbuhan ini punya tinggi 30-70 cm, merupakan tumbuhan semak, akarnya mencapai kedalaman 20-30 cm. Taksonominya adalah Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, divisi
Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Apiales, famili Ariaceae, genus Panax dan spesies Panax ginseng atau Panax ginseng pun juga bisa. Kandungan kimia dari ginseng sendiri mengandung ginsenosida yang merupakan saponin dan dibagi menjadi dua. Pertama adalah kelas protopanaxatriol yang terdiri Rg1, Rg2 dan Rf dan Rf dan Re, dan yang kedua adalah kelas protopanaxadiol yang terdiri Rc, Rd, Rb1, Rb2 dan Rb3. Ginseng juga mengandung saponin lain, polisakarida, asam amino, terutama glutamin dan arginin, minyak atsiri. 3 hidrokarbon sesquer terpental baru berhasil diisolasi dari minyak atsiri, yaitu panaxene, panaxen, panaginsen, dan ginsinsen. Indikasi dari ginseng sendiri. Gimana kok bisa ginseng itu dipakai sebagai imunomodulator? Padahal kan ginseng kan buat ini minuman berenergi, kok bisa dipakai buat kekebalan? Kita lihat dulu. Ternyata ginseng itu dapat meningkatkan kemotaksis sirkulasi leukosit, peningkatan indeks dan jumlah fraksi fagositosis dan jumlah limfosit. Untuk indikasi kedua telah disampaikan sebelumnya, peningkatan indeks fagositosis dan jumlah fraksi fagositosis dan total limfosit. Total limfosit dapat diartikan sebagai peningkatan jumlah limfosit. Namun perlu diperhatikan kontraindikasi. Ginseng memiliki kontraindikasi yang mana sebaiknya tidak diberikan dengan stimulan lain termasuk kafein. Ingat, ginseng sebagai obat berenergi. Ginseng sebagai obat penambah energi sehingga bersifat stimulan, sehingga tidak boleh diberikan dengan stimulan lain. Penggunaan pada pasien hipertensi harus diawasi. Kemudian efek sampingnya, penggunaan berlebih dapat mengakibatkan sakit kepala, insomnia, dan palpitasi. Jelas dapat diketahui, semakin orang bertenaga, semakin orang nggak bisa tidur. Orang terlalu bisa dikatakan memiliki energi yang berlebihan. Ya, memiliki energi yang berlebihan dapat bikin orang nggak bisa tidur. Mari kita analogikan lah. Orang capek gampang tidur, orang terlalu bersemangat malah nggak bisa tidur. Ya nggak tahu ya. Kemudian dosisnya, pada uji klinik digunakan 2 dosis, 3 dan 4,5 gram ginseng selama 2 minggu, tapi tidak signifikan terhadap placebo. Ini mungkin bukan dosis ya, tapi lebih ke uji klinik. Nilai daftar pustaka yang saya gunakan dalam mengkaji 3 tanaman tersebut. Dan akhir kata, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kekurangan. Dan jika ada pertanyaan, mengapa kok cuma imunomodulator doang? Perasaan kan 3 tanaman tadi kan bisa dipakai buat lain-lain, kayak ginseng buat obat, buat olahragawan atau dan lain-lainnya gitu. Mohon maaf sebelumnya karena memang pengkajian saya hanya imunomodulator dan akan saya fokuskan pada imunomodulator saja, sehingga efek-efek tiga tanaman yang telah saya sebutkan di atas selain imunomodulator saya kesampingkan terlebih dahulu.
Jika ingin dipelajari lebih lanjut, oh ternyata broto wali bisa dipakai buat ini. Oh ternyata penggagan bisa dipakai buat ini. Mungkin bisa dipelajari di sesi-sesi yang lainnya. Sekian, terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum.